Hai guys, balik lagi bersama saya Nuri Ardila dalam vlog mengenai learning journal. Di sini kita masih membahas mengenai film ya guys ya. Seperti pembahasan pada minggu kemarin, apa sih itu film? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, film berarti selaput tipis yang terbuat dari seluloid yang berfungsi sebagai tempat baik gambar positif yang akan dimainkan di bioskop maupun gambar negatif yang akan dibuat potret. Secara harfiah, film adalah sinematografi. Sinematografi berasal dari kata sinema yang memiliki arti gerak, atau pitos yang memiliki arti cahaya. Film juga dapat diartikan sebagai melukis sebuah gerak dengan memanfaatkan cahaya. Nah, selanjutnya itu sejarah film di dunia. Salah satu perkembangan lebih jauh dari teknologi fotografi adalah film yang ditemukan pada akhir abad ke-9 dan masih diproduksi hingga saat ini. Di tahun 1826, Joseph Nicephore dari Prancis membuat campuran perak untuk membuat gambar pada lempengan timah yang tebal, yang mengubah sejarah fotografi. Dan selanjutnya pada tahun 1887, pada tahun 1887, Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan Amerika yang lahir pada tahun 1847 dan meninggal pada tahun 1931, seorang penemu lampu listrik dan fotograf atau piringan hitam, terinspirasi untuk membuat alat untuk merekam dan membuat gambar. Selanjutnya yaitu pada tahun 1891, Eastman dan Hannibal Godwin memperkenalkan roll film yang dapat digunakan pada siang hari untuk kamera. Kinetoskop, juga dikenal sebagai kinetoskop, adalah alat yang diciptakan dan dibuat oleh Thomas Alva Edison yang memiliki lubang di dalamnya untuk memungkinkan orang melihat atau mengintip sesuatu atau pertunjukan. Nah, selanjutnya itu guys, ada sejarah perkembangan film di Indonesia. Di Indonesia sendiri, film yang pertama kali dikenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia atau Jakarta. Pada masa itu, film disebut dengan gambar hidup. Pada tahun 1905, film cerita pertama kali yang dikenal di Indonesia yang diimpor dari Amerika. Film-film impor tersebut berubah judul menjadi bahasa Melayu. Jumlah penonton dan bioskop yang meningkat karena film cerita impor ini cukup sukses di Indonesia. Nah, selanjutnya itu film sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa modern, yang termasuk surat kabar, siaran radio, dan televisi yang dilihat oleh semua orang. Komunikasi massa juga merupakan bentuk komunikasi dalam menyampaikan pesan ke khalayak luas. Film juga banyak memanfaatkan unsur-unsur seperti plot, dialog, konflik, penokohan, dan sebagainya yang tercermin melalui adegan-adegan cerita yang dikembangkan, yang mana hal itu baik bersifat verbal maupun nonverbal. Nah, film adalah salah satu jenis media komunikasi massa yang sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk media massa yang paling efektif untuk berkomunikasi adalah film. Sebagai karya budaya, film memberikan banyak gambaran hidup dan pelajaran penting bagi penontonnya.
Nah guys, selanjutnya film adalah realitas sosial. Film pada dasarnya adalah suatu sarana hiburan untuk masyarakat ataupun khalayak. Karena dalam hal ini, film seringkali disebut sebagai hiburan semata, padahal jika dilihat dari hal komunikasi massa, film diartikan bukan hanya sekedar penghibur tontonan. Film sebagai sebuah representasi dari suatu realitas masyarakat berbeda dengan film yang hanya sekedar sebagai refleksi dari realitas, tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan menghadirkan kembali suatu realitas yang mengundang kode-kode konvensi, kebudayaan, dan ideologinya. Nah guys, selanjutnya itu kita membahas film dalam imajinasi pengantar. Film sebagai hasil kreativitas insan menjadi media hiburan yang digemari karena mampu mewujudkan imajinasi yang beragam dalam semua kalangan masyarakat. Mereka dapat mendapatkan inspirasi apapun dan di mana saja. Sumber inspirasi tersebut tidak selalu berasal dari hal-hal yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Mereka juga bisa berasal dari olah imajinasi, dari respon terhadap fenomena dan perasaan yang sedang dialami, yang kemudian dikomunikasikan dalam media yang dipilih. Nah, dengan suatu imajinasi pencipta, biasanya berimajinasi perenungan dan kegelisahan yang dialami penulis setelah melihat kehidupan terkait dengan cita-cita, yaitu betapa bahagianya mereka ketika seorang memiliki kehidupan yang dicita-citakan. Sebaiknya, jika seseorang merasa gagal dan tidak menemukan tujuan hidupnya di usia tua. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan terakhir jenis-jenis film. Nah, jenis-jenis film ini ada 4. Yang pertama, film cerita, kemudian film berita, kemudian film dokumenter, dan film kartun. Baik guys, segitu saja informasi yang dapat saya berikan dalam vlog hari ini. Kita akan bertemu lagi di vlog minggu depan. Bye-bye.